Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan pencerahan tentang prospek budidaya porang di Provinsi Riau. Selamat menyaksikan. Karena dia ekspor ke berbagai negara, Vietnam, Inggris, Jepang, dan negara lain. Merupakan tanaman ekspor karena dia bisa untuk lem, bahan baku lem, jelly, dan juga bisa dijadikan tepung porang. Nah, untuk bahan baku lem juga, sehingga porang ini menjadi tanaman yang berkualitas ekspor. Nah, berbicara di tanaman porang, supaya tanaman porang ini bisa tumbuh dan berkembang serta berproduksi dengan baik, berarti aplikasi inovasi teknologi untuk budidaya tanaman porang harus kita terapkan. Aplikasi teknologi berarti kita berbicara tentang spesifikasi. Karena apa? Beliau punya spesifik lokasi yang berbeda dengan Jawa, berbeda dengan pulau-pulau lainnya. Nah, untuk menerapkan teknologi spesifik lokasi ini, kita juga harus mengetahui dulu di tanaman seperti apa porang ini tumbuh, kemudian bagaimana iklimnya, bagaimana syarat tumbuh lainnya itu harus kita perhatikan. Tetapi pada dasarnya tanaman porang adalah tanaman yang bisa tumbuh pada semua jenis tanah, baik itu tanah mineral maupun tanah gabut. Tetapi ada nanti komponen-komponen teknologi atau aplikasi inovasi teknologi budidayanya yang harus kita perhatikan. Kalau kita bertanam porang di tanah mineral seperti ini, bertanam porang di tanah gambut juga harus ada yang harus kita perbaiki atau kita aplikasikan teknologinya. Intinya, berbudidaya tanaman porang harus menerapkan yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Teknologi budidaya harus kita terapkan mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, pembersihan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemberantasan guna, panen dan pasca panen. Nah, itu adalah rangkaian budidaya untuk tanaman porang yang harus kita aplikasikan supaya tanaman porang kita ini bisa tumbuh dan berkembang serta berproduksi dengan baik, khusus di Provinsi Riau. Nah, nanti kita bisa memberikan semacam petunjuk teknis bagaimana budidaya porang itu, bagaimana kebutuhan benihnya, berapa kebutuhan benih untuk kilogram per hektarnya, berapa kebutuhan pupuknya, bagi pupuk organik maupun pupuk anorganik seperti apa, dan berapa dosis urea, TNP, KCL, dan berapa juga aplikasi bahan organik yang harus kita berikan. Nah, bahan organik itu kita punya sumber bahan organik yang melimpah di Riau ini, itu bisa dari pakan ternak, ternak sapi, ternak ayam, dan ternak kambing, dan bisa juga membuatkan bahan organik dari limbah sawit seperti kompost, tanaman kosong yang tentunya harus kita komposkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah bahan-bahan atau zat pembenah tanah yang bisa kita aplikasikan ke tanah yang akan kita budidayakan untuk tanaman porang. Nah, kalau tanah kita miskin hara, kemudian pH-nya rendah, kita juga bisa berikan kapur. Nah, kapur pertanian bisa kita aplikasikan dengan dosis tertentu. Rata-rata bisa 2 ton per hektar. Nah, itu merupakan zat yang bisa kita berikan untuk menaikkan pH tanah sehingga porang bisa tumbuh dan berkembang di pH tanah yang sesuai atau pH tanah yang basah, tidak asam, dan kita nantinya bisa mengharapkan tanah media tumbuh dari porang ini baik, dan sehingga porang tentunya bisa tumbuh dan berkembang dan berproduksi dengan baik. Nah, begitu juga dengan bibit tanaman porang kita usahakan itu tersedia di Provinsi Riau, baik itu dari kakak, umbi maupun bibit lainnya. Nah, berapa kebutuhannya juga harus kita perhatikan. Kemudian berapa jarak tanam dari tanaman porang juga harus kita perhatikan, karena jarak tanam ini akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, karena dia di situ akan melakukan kompetisi terhadap hara-hara yang dibutuhkan, baik itu hara dari dalam tanah maupun cahaya matahari. Nah, jarak tanam yang sesuai juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jarak tanaman yang terlalu rapat juga kurang bagus, dan terlalu jarang juga akan mengurangi jumlah populasi dari tanaman. Ini yang bisa dimanfaatkan di Riau itu luar biasa. Kita di PTKR yang sudah resmi lebih kurang sekitar 150 petani yang sudah 30 hari, sedangkan yang
belum bergabung itu lebih kurang sekitar 300. Sedangkan musim tanam 2019-2020 mereka sudah memulai. Lebih berapa lahan yang udah ada Kalau untuk saya pribadi ada 4,5 hektar, sedangkan beliau yang dari Mitra Porang Nusantara lebih kurang sekitar 10 hektar dan progres menuju ke 30 hektar untuk musim tanam 2020. jadi dari tanaman kurang ini apa sih yang dimanfaatkan kurang ini? Lebih banyak ke bahan baku makanan dan produk-produk seperti industri, seperti araknya lebih banyak dominan ke makanan. Ini beras, tofu, dan banyak lagi lah. Seperti OP jelly itu yang paling mudah kita temui di pasar itu adalah OP jelly dan itu adalah kandungannya glukomalan dan itu bahan bakunya adalah porang itu sendiri. Tanaman kurang ini yang dimanfaatkan apa? Umbinya, dan umbi itu harus diekstrak melalui proses pemurnian di mana oksal dengan glukomalan itu dipisahkan. Yang paling baik untuk tubuh adalah glukomalan, bukan oksalanya. Jualannya gimana Pak? Gimana? Nah, kalau untuk penjualan kita bekerja sama dengan beliau, PT Mitra Porang Nusantara untuk membangun pengomponan di mana petani bisa menjual ke kita. Mengenai harganya sendiri. Harga fluktuatif ya, kita kondisional. Jadi kalau dalam dunia porang itu ada bulan basah, ada bulan kering dan itu mempengaruhi dari harga porang itu sendiri. Kita tidak bisa berpacu pada Jawa karena kita punya musim sendiri. Jadi Riau itu berada di jalur ekuator di mana kita sudah kemarau, di Jawa masih hujan. Di Jawa kemarau kita musim hujan. Jadi perbandingan sendiri untuk kita menentukan harga pabrikan nanti. Apa itu Pak misalnya kilonya di Kalau untuk kita mengacu pada tahun 2020 kemarin, harga umbi porang basah yang kita terima adalah 9.300 dengan nilai refraksi kurang lebih sekitar 5%. Seperti itu. Ini Pak, berapa lama nih tanaman ini bisa kita panen atau kita jual nih Pak? Sebetulnya kalau untuk orang sendiri dari bibit itu bisa 1 sampai 2 tahun kita bisa panen. Kondisional lah, tergantung kita mau panen kapan itu bebas. Makanya ada motto yang menunjukkan kalau di budidaya porang itu adalah petani adalah raja. Karena yang menentukan panennya itu adalah petani sendiri. Gitu. Beda dengan ubi. Kalau ubi usia 1 tahun nggak dibongkar pasti busuk, pasti rusak kan seperti itu. Bedanya porang di situ. Kita siapa Bang? Saya Denny. Iya, betul. Sebagai apa Pak? Saya Ketua DPW P3N Riau, sekaligus saya bekerja sama dengan PT Mitra Porang Nusantara. Saya sebagai Operasi Lapangan.